Oke, lighting aman, mic aman, kamera aman? Oke, SC Sesi Cerdas Himatro. Halo Tropos, balik lagi sama aku Eugene. Nah, pada kesempatan kali ini kita kedatangan tamu yang sangat amat luar biasa yang pastinya kayaknya udah familiar juga deh sama teman-teman Himatro. Ini dia ada Ketua Jurusan Teknik Elektro, Ibu Herlinawati STMT. Kita kasih tepuk tangan yang meriah dulu dong. Nah, kesempatan kali ini kita bakalan bahas sesuatu yang sangat amat menarik dan pastinya bikin penasaran nih bagi mahasiswa. Yang pertama, kita bakalan bahas tentang peluang karir di jurusan teknik elektro. Nah, tapi bukan cuma itu aja, kita juga bakalan bahas branding jurusan dan yang pastinya kita juga bakalan bahas yang lagi viral nih. Bu, udah lihat belum sih Bu kemarin? Kan ada penyambutan maba nih ya Bu. Seperti yang kita tahu kan kalau teknik baru awal masuk ini disambut ya Bu. Iya. Nah kemarin itu kita post nih ya Bu di TikTok dan mencapai 600.000 views dan like-nya itu saya terakhir lihat 21.000. Gimana nih Bu perasaannya nih viral nih Bu? Kalau saya sih sebenarnya udah ngelihat ya, waktu di shoot juga kita lihat dan Ibu juga udah punya ininya. Cuma memang saya nggak sempat untuk ke TikTok-nya, tapi minimal dengan apresiasi yang diberikan oleh masyarakat ya berapa ratus tadi? 600.000. 600.000 berarti masyarakat itu kan mengapresiasi kegiatan Hima. Jadi bayangan di luar sana itu yang namanya teknik itu seram. Ya, jadi mereka jadi mahasiswa baru itu kok kayaknya takut ya masuk teknik gitu kan. Takut ya masuk teknik. Saya surprise juga sebagai ketua jurusan melihat kegiatan kalian waktu arak-arakan mereka disambut dengan begitu antusias oleh Hima dalam hal ini kan Hima sebagai ketua tingkat ya, kakak tingkatnya senior-senior ya mereka jadi merasa bahagia sih kalau salah saya bilang dan di luar sana dia akan memperlihatkan bahwa teknik itu tidak menakutkan. Apalagi di elektro ataupun informatika itu teknik itu bukan bidang studi yang menakutkan. Mungkin yang ditakutkan ini adalah senioritas, tapi kelihatan kemarin kalian merangkul adik-adik mahasiswa baru itu hal yang sangat positif kalau Ibu bilang ya. Alhamdulillah memang dari pihak di luar sana ya dari follower yang menyukai like dengan di TikTok ini juga mereka sudah apresiasi positif karena bukan hanya di Lampung sendiri, di luar Lampung juga melihat untuk mengapresiasi itu. Bagus kalau bagus sekali ya Bu, luar biasa sekali. Oke, kita lanjut ke berita viral selanjutnya. Ini lagi hangat-hangatnya dibahas di jurusan elektro, yaitu predikat unggul nih Bu yang baru saja didapatkan oleh S1 Teknik Elektro. Oke, langsung aja mungkin kita ke tanya-tanyanya ya Bu. Nah, terkait predikat unggul yang baru didapat ini Bu. Nah, selanjutnya, bagaimana sih Bu cara jurusan membangun branding supaya lulusannya itu tidak hanya dikenal sebagai sarjana elektro, tapi juga sebagai talenta yang siap menjawab kebutuhan transformasi digital dan energi di masa depan. Gimana nih Bu? Baik, kalau menurut saya ya sebagai ketua jurusan, kunci utama itu ada pada branding akademik dan praktisnya. Jadi di sini jurusan harus mampu menunjukkan bahwa lulusan teknik elektro, saya bicaranya teknik elektro ya, bukan hanya ahli dalam merancang suatu rangkaian ataupun sistem listrik, tapi juga siap menghadapi tantangan era global, era digital, ya, dan juga transisi energi masa depan. Nah, di sini ada beberapa langkah memang yang harus dilakukan oleh pihak jurusan dalam hal ini jurusan dan prodi. Yang pertama kita perlu memperbarui kurikulum, ya memperbarui kurikulum dengan topik-topik yang terkini. Ya, contohnya di sini yang lagi booming kan IoT, Internet of Things. Kemudian ada kecerdasan buatan, kemudian juga ada energi terbarukan, sampai juga kendaraan listrik. Ya, sehingga mahasiswa ini kalau kita masukkan ke dalam kurikulum mereka sudah terbiasa untuk menghadapi isu-isu modern yang ada di masyarakat, di dunia sejak dari bangku kuliah. Itu yang pertama. Yang kedua, memperkuat kolaborasi dengan pihak industri. Jadi ini
sangat dibutuhkan sekali keterlibatan mahasiswa dalam riset bersama, proyek terapan ataupun program magang. Ya, program magang di perusahaan-perusahaan teknologi dan energi yang akan meningkatkan citra lulusan terutama. Karena mereka terbukti punya pengalaman nyata dengan keterlibatan dengan industri. Itu yang kedua. Yang ketiga, memperluas publikasi dan showcase karya mahasiswa melalui kompetisi inovasi. Jadi mungkin adik-adik mahasiswa lebih banyak berkompetisi, kemudian ada pengembangan startup teknologi, ya startup teknologi. Kemudian kalau ada riset-riset itu kita pamerkan, ada jadi pameran produk riset. Ya, hal ini untuk membentuk persepsi publik terhadap lulusan teknik elektro Unila, kita punya talenta siap pakai. Nah, kan siap pakai bukan sekedar sekedar sajian biasa aja kan, cuma bukan sekedar jargon saja. Kemudian yang ketiga, yang terakhir, yang paling akhir ini, membangun narasi sukses alumni itu sangat penting. Ya, ya di mana alumni ini telah berkiprah di bidang teknologi digital ya, kemudian telekomunikasi, ada energi terbarukan, juga ada otomotif. Ya, ada juga otomotif. Jadi ini bisa menjadi role model sebenarnya yang memperkuat branding jurusan di mata calon mahasiswa. Kita kan bicara calon nih, calon mahasiswa, industri, kemudian di masyarakat luas. Ya, di masyarakat luas. Sehingga branding ini misalnya kita teknik elektro unggul. Jadi kita bukan hanya nama, ya bukan hanya nama predikat kita unggul, tapi kita bagaimana jurusan ataupun prodi itu mampu membuktikan melalui karya. Gitu. Karya kita seperti apa, kurikulum kita seperti apa, kemudian koneksi industrinya juga seperti apa. Jadi diharapkan di sini lulusan kita benar-benar relevan dengan kebutuhan transformasi digital dan energi berkelanjutan. Kurang lebih seperti itu. Itu jadi banyak panjang branding itu, predikat unggul itu PR-nya sangat banyak untuk kita. Kurang lebih seperti itu. Oke, lumayan banyak ya teman-teman PR-nya, mulai dari kurikulum, showcase, lalu juga alumni yang sukses gitu. Oke, lalu kalau untuk jurusan kita sendiri nih Bu, apa kita tuh sudah punya semacam keunggulan khusus gitu Bu, yang membuat lulusan Unila, mungkin lebih tepatnya jurusan teknik elektro berbeda dari kampus lain Bu? Oke, sebenarnya ini juga kalau dilihat dari keunggulan kita, apa sih keunggulan teknik elektro Unila dibanding universitas yang lain? Terutama kita juga ada juga universitas swasta, kemudian ada juga universitas negeri juga gitu kan. Yang pertama, keunggulan kita jurusan teknik itu sebenarnya punya ciri khas ya yang membedakan. Yang pertama, posisi kita di Sumatera. Ya, posisi kita di Sumatera ini memberikan konteks lokal yang unik. Ya, konteks lokal yang unik. Kenapa saya sebutkan seperti itu? Karena banyak riset ataupun proyek itu diarahkan untuk menjawab kebutuhan daerah tropis dan kawasan pesisir. Kita kan daerah pesisir gitu kan. Nah, kemudian di sini juga yang kedua, kita juga sedang mengembangkan integrasi IoT, smart system dan energi terbarukan. Ini juga baik untuk bidang penelitian maupun di praktikum, untuk di praktikum. Jadi mahasiswa tidak hanya teori, kalian tidak hanya berkutat dengan buku teori, tapi juga terlibat dari bagaimana membuat prototipe, kemudian mensimulasikan dan mengimplementasikan di lapangan. Ya, di lapangan seperti apa. Kemudian kekuatan kita yang ketiga adalah kedekatan dosen dan mahasiswa. Nah, itu yang perlu diinikan. Karena jumlah mahasiswa itu masih relatif terjangkau kalau saya bilang ya. Karena dosen dapat memberikan bimbingan yang lebih intensif. Ya, intensif kepada mahasiswa. Jadi mahasiswa punya kesempatan yang luas untuk mengeksplor riset dan inovasinya seperti apa. Jadi kalau di sini, kalau kita untuk pembimbing itu kan memang sudah dibatasi sebenarnya 1 berbanding 6 itu maksimal 6 sampai 8 mahasiswa. Sebenarnya itu masih cukup untuk mengeksplor semua kemampuan ya. Selain itu juga kita punya jejaring yang terus berkembang. Jadi jejaring kita juga terus berkembang baik di dunia industri,
di pemerintah daerah maupun di lembaga penelitian. Jadi kita terus tambah ya untuk jejaring itu. Ini membuat harapan kita dari jurusan teknik elektro, jurusan kita itu tidak hanya memiliki kompetensi teknis. Ya, jadi dia punya pengalaman kontekstual dan koneksi profesional ya untuk memberikan nilai tambah. Oh ya, nanti lulusan elektro, oh ya dia ternyata sudah pernah magang di perusahaan besar di Indonesia, misalnya seperti itu. Salah satu ininya. Kemudian keunggulan jurusan teknik elektro ini terletak pada kombinasi berarti. Ya, jadi kita mengkombinasikan antara kompetensi berstandar global dengan akar lokal yang kuat. Akar lokal ini berarti kan kita Bumi Lampung nih. Yeah. Ya, Lampung daerah Lampung, benar-benar Bumi Lampung. Jadi sehingga lulusan teknik elektro ini diharapkan tetap relevan untuk kebutuhan industri nasional sekaligus menjawab isu-isu pembangunan daerah. Kurang lebih seperti itu. Jadi kalau dibilang ininya kurang lebih itulah peran kita gitu ya, peran keunggulan jurusan teknik elektro dalam hal ini. Oke, tidak hanya di Sumatera, di Lampungnya, tapi juga sampai di global. Betul. Lalu ahli juga di bidang teknis, tapi juga di kontekstualnya, begitu ya, Bu. Betul. Oke, kalau misalnya kita bicara secara luas nih, Bu, bidang industri apa saja nih yang sangat potensial, terutama untuk lulusan jurusan teknik elektro di masa sekarang dan di masa depan? Oke, kalau prospek lulusan teknik elektro itu sebenarnya luas, ya sangat luas. Jadi hampir semua sektor itu membutuhkan keahlian elektro. Ya, contoh di bidang industri energi, ya baik energi yang konvensional maupun energi terbarukan. Contohnya kan kalau energi terbarukan kan ada energi matahari, kemudian angin, gitu kan. Sarjana teknik elektro itu sangat berperan penting dalam pengembangan pembangkit. Ya, pembangkit, kemudian ada jaringan listrik pintar. Kalau sekarang kan kita sudah bukan lagi konvensional, tapi sudah bicaranya jaringan listrik pintar. Kemudian kalau untuk otomasi dan robotika, ini juga sangat dominan untuk industri 4.0, itu di mana pabrik itu bergerak menuju ke smart, ya, smart manufacturing yang serba otomatis dan digital. Itu peran teknik elektro sangat berperan sekali. Kemudian kalau di bidang telekomunikasi dan teknologi industri, kita terus berkembang. Di sini juga kita bicara ada IoT, kemudian jaringan 5G, sampai dengan perangkat keras komputer. Ya, sampai dengan perangkat keras komputer, semuanya membutuhkan sentuhan dari teknik elektro. Jadi peluang besar ada lagi yang baru, yang lagi booming itu adalah transportasi listrik. Ya, kalau transportasi listrik untuk kendaraan listrik dan infrastruktur pengisian daya charging itu juga sedang naik daun di seluruh dunia ya, kalau itu di seluruh dunia. Jadi tidak kalah penting juga elektro itu berperan juga di teknologi kesehatan. Oh, iya. Ya, biomedik ya, biomedik. Jadi ini sangat menjanjikan karena banyak peralatan-peralatan medis modern itu melibatkan perangkat-perangkatnya itu yang berbasis teknologi elektro. Jadi ya itulah kalau dibilang kita bisa berkarir di mana, ya kan banyak sekali luas. Kita bisa berkarir di bidang energi, bisa berkarir di bidang industri, kemudian telekomunikasi, ke otomotif juga kita bisa, ke bidang kesehatan pun kita bisa. Jadi diharapkan memang sarjana teknik elektro ini sebagai motor penggerak sebenarnya. Motor penggerak dalam transisi menuju era digital dan energi berkelanjutan. Oke, jadi luas gitu, banget luas ya, sekali. Oke, emang sangat amat luas sekali berarti ya untuk lapangan pekerjaan untuk mahasiswa dan lulusan teknik elektro ini. Oke, balik lagi Bu ke predikat unggul tadi. Dan pastinya itu menjadi pencapaian yang sangat amat luar biasa banget ya Bu untuk jurusan kita. Nah, tapi jelas itu bukan sekedar prestasi yang dalam tanda kutip administrasi saja. Nah, menurut Ibu, apa arti penting dari predikat unggul ini baik untuk mahasiswa dan alumni kita dari sisi kepercayaan diri sampai ke daya saing kita di dunia kerja? Baik, kalau untuk predikat unggul arti pentingnya gitu kan bagi jurusan teknik elektro,
Sebenarnya kalau ini imbasnya bukan hanya di jurusan, bukan hanya di manajemen, bukan hanya di dosen, tapi justru lebih berimbas, berimpact itu ke mahasiswa dan alumni. Ya, kenapa saya bilang begitu? Karena kalau dari segi ke mahasiswa ya, mahasiswa dari sisi kepercayaan diri, ya, saya yakin mahasiswa kita ini, wah kita ini elektro di Sumatera kalah jauh dengan elektro yang ada di Jawa, yang ngetop di Jawa situ. Tapi dari sisi kepercayaan diri, dengan predikat unggul yang kita terima, mahasiswa kita juga mempunyai apa ya, rasa bangga, gitu kan? Rasa bangga sudah menempuh pendidikan di jurusan yang kualitasnya juga sudah diakui secara nasional, ya. Hal ini juga menjadi dorongan psikologis sebenarnya, bahwa apa yang mereka pelajari itu sudah sesuai dengan standar ya, standar yang sudah ditetapkan oleh lembaga ya, lembaga pemberi predikat akreditasi unggul. Kemudian itu dari segi kepercayaan diri, kemudian dari segi daya saing. Jelas kalau dari segi daya saing, kalian juga alumni-alumni yang dari jurusan Teknik Elektro Unila ini, kita juga meningkatkan kepercayaan dunia kerja terhadap lulusan kita. Ya, itu kan kita juga daya saingnya juga perusahaan maupun instansi itu akan melihat alumni kita. Ya, alumni kita ini seperti apa nih? Secara secara tertulis kita predikatnya unggul, ya. Berarti sistem pendidikannya insya Allah itu bermutu, kemudian relevan dengan perkembangan teknologi dan sudah teruji oleh lembaga, ya, lembaga independen pemberi akreditasi. Nah, ini juga intinya akreditasi unggul itu bukan hanya penghargaan secara formal, tapi itu modal strategis untuk memperkuat posisi mahasiswa dan alumni dalam menghadapi persaingan di tingkat nasional maupun di tingkat global internasional gitu. Kurang lebih seperti itu. Jadi kalian kepercayaan diri juga, wah kita udah dapat ini, kita bisa bersaing nih dengan teman-teman yang dari Jawa yang sudah senior di bidang teknologi, ITB, UGM gitu kan. Kita juga meningkatkan kepercayaan diri kalian. Menarik banget. Ternyata nggak cuma formalitas aja, tapi ada dorongan psikologisnya juga ternyata untuk meningkatkan pride ya Bu ya, kebanggaan. Oke. Dengan diperolehnya nih Bu, predikat unggul. Nah, bagaimana cara dengan diperolehnya nih Bu, predikat unggul ini. Nah, apakah dari jurusan itu punya rencana khusus atau tidak nih Bu untuk memanfaatkan predikat ini? Misalnya dengan membangun jejaring yang lebih luas dengan industri atau lembaga riset atau bahkan kolaborasi internasional Bu. Oke, ini juga tantangan ya. Jadi sangat berat kita untuk mendapatkan predikat unggul. Yang kita mendapatkan predikat unggul juga sangat berat, dan yang lebih berat lagi bagaimana kita mempertahankan. Benar nggak kita ini layak untuk dikatakan unggul? Jadi predikat unggul ini jadi modal dasar sebenarnya, modal besar untuk kita. Ya, kedepannya prodi, program studi itu harusnya punya, memang sudah direncanakan ya untuk lebih agresif dalam membangun jejaring. Jadi upaya tersebut itu mencakup perluasan kerjasama, ya, perluasan kerjasama dengan industri agar mahasiswa dapat mengikuti magang, ya, magang secara langsung di lapangan, kolaborasi dengan lembaga riset, contohnya gitu kan, untuk memperkuat inovasi, gitu kan, hingga membuka peluang kerjasama internasional. Itu sangat besar sekali peluangnya untuk kita adakan, kita lakukan. Dengan langkah ini memang diharapkan lulusan kita tidak hanya unggul secara akademik, tapi juga kita punya pengalaman praktis. Ya, pengalaman praktis dan jejaring yang luas untuk mendukung masa depan karir alumni. Kurang lebih seperti itu. Oke, luar biasa sekali ya Bu. Jadi memang sangat amat dilengkapi dengan kompetensi yang sangat luar biasa sekali berarti ya Bu lulusan kita ini. Oke Bu, dengan diperolehnya predikat unggul di prodi S1 Teknik Elektro,
Nih hal apa aja sih Bu yang akan diimprovisasi oleh jurusan baik dari sisi akademik maupun dari sisi fasilitas nih Bu? Baik, kalau dilihat dari ini program studi kita diharapkan memang tidak hanya predikat unggul sebagai label ya, sebagai label, tapi melainkan benar-benar memberikan manfaat nyata. Ya, untuk itu dari prodi maupun dari jurusan itu mendorong kurikulum selalu diperbarui agar selaras dengan kebutuhan industri. Kemudian dosen dan mahasiswa juga didorong untuk aktif dalam riset serta inovasi. Kemudian juga ada pembekalan soft skill untuk mahasiswa sebagai pelengkap kemampuan teknis ya, pelengkap kemampuan teknis. Kemudian melalui program magang berdampak ya, ini mahasiswa juga dapat memperoleh pengalaman langsung di lapangan. Ya, di lapangan dalam hal ini kan magang berdampak, mahasiswa dilibatkan magang di perusahaan-perusahaan besar yang ada di Indonesia, baik di bidang teknologi maupun di bidang energi. Selain itu juga mahasiswa akan difasilitasi untuk mengambil sertifikasi profesi. Ya, kita bisa juga di bidang teknik elektro ataupun di bidang teknologi informasi, serta mengikuti proyek yang kolaborasi antara kampus dengan industri maupun dengan lembaga riset. Nah, dengan cara ini kita berharap dengan predikat unggul, kompetensi lulusan juga tidak hanya dibekali teori, tapi juga benar-benar siap untuk diterapkan dalam dunia kerja maupun dunia profesional, kurang lebih seperti itu. Berarti banyak sekali ya Bu yang diimprove. Banyak sekali. Mulai dari soft skill, kompetensi Betul. teknis, keprofesiannya juga diimprove ya Bu. Ya. Oke, jadi jelas sekali kalau misalnya predikat unggul ini sebenarnya bukan titik akhir, jadi justru menjadi awal untuk membuka peluang yang lebih luas ya Bu ya. Betul. Nah, tetapi kita juga tahu nih Bu, bahwa dunia kerja itu sangat dipengaruhi oleh dinamika global. Nah, kalau begitu kita akan masuk nih Bu ke pembahasan tentang tren masa depan. Untuk membahas tren masa depan ini sendiri, menurut Ibu nih, tren global apa saja yang akan mempengaruhi lulusan jurusan teknik elektro? Misalnya kayak energi terbarukan, otomasi industri, kecerdasan buatan, atau transformasi digital. Nah, ini yang ditanya tren global ya. Ya. Tadi sudah disebutkan tren globalnya apa. Tadi contohnya tadi ada energi terbarukan, otomasi berbasis AI, kemudian ada transformasi digital gitu ya. Betul, Bu. Nah, yang pertama kalau dari energi terbarukan akan jadi kebutuhan besar ya kalau untuk energi terbarukan, karena memang dunia sekarang itu tengah bergerak menuju transisi energi. Jadi kalau transisi energi, jadi lulusan elektro ini punya posisi strategis di sini. Jadi energi terbarukan baik dari sistem tenaga, jaringan pintar maupun dari teknologi penyimpanan energi. Itu peran elektro ya, elektro. Kalau di bidang otomasi industri yang memang semakin kesini itu semakin canggih karena dipadukan antara AI dan IoT. Jadi bukan hanya soal robotika, tapi juga ada sistem pintar yang mampu untuk belajar dan beradaptasi. Jadi smart system ya, smart teknologi jadinya. Disinilah lulusan elektro juga sangat dibutuhkan. Kemudian untuk transformasi digital, jelas di sini semua sektor tadi sudah disebutkan, baik di kesehatan, transportasi maupun pengembangan smart city. Jadi pesan saya ini sebenarnya ke mahasiswa sebenarnya ya. Jadi jangan hanya menguasai teori, jadi ikuti perkembangan teknologi terbaru. Ya, ikuti perkembangan teknologi terbaru, kemudian ambil kesempatan pelatihan. Kalau memang ada kesempatan untuk mengikuti pelatihan, workshop yang terkait dengan bidang-bidang ilmu yang sedang dipelajari sekarang, silahkan diambil. Kemudian berani untuk terlibat dalam proses proyek riset maupun startup. Nah, itu harus berani. Mahasiswa ini kan justru ditantang ini. Oh ya, saya nih ke depannya mau ngapain? Betul. Ya, saya ke depan mau ngapain? Saya bukan dibekali hanya ilmu teori, tapi punya kelebihan lah ya. Dengan cara ini kalian juga bisa
nanti lebih cepat melihat peluang. Jadi kan peluangnya di mana nih? Peluangnya ke teknologi informasi misalnya. Kalian lebih cepat, oke, kita juga lebih gampang bergeser, bertransformasi ilmunya gitu ya kan. Ya, bahkan sebelum tren ini benar-benar matang di Indonesia, intinya mahasiswa kita memang selalu siap untuk lebih maju ke depan. Jadi mau bergeser teknologinya kemana, kita siap. Nah, itu tadi kemampuan itu yang harus kalian kuasai ya. Kurang lebih seperti itu, Eugene. Oke, jadi luar biasa banget ya Bu. Sekalipun banyak banget tren-tren global yang Betul. baru, tapi lulusan teknik elektronik sudah sangat amat siap untuk Adaptif menghadapinya. kalau dibilang. Adaptif ya, Bu. Jadi adaptif terhadap perubahan. Betul. Selalu luar biasa sekali. Oke. Lalu kemudian Bu, bagaimana cara jurusan kita agar tetap relevan dengan tren-tren yang sudah disebutkan tadi yang ada saat ini, bahkan lebih jauh, bukan hanya sekedar mengikuti arusnya aja nih Bu. Oke, jadi kalau dilihat tadi supaya tetap relevan, jurusan tidak boleh sebagai pengikut tren, ya kan? Tapi kita juga harus punya strategi untuk sebagai penggerak, ya, penggerak perubahan. Jadi kita sebagai motor, kalau Ibu bilang tadi di awal ya, ada beberapa langkah yang biasa kita lakukan. Yang pertama itu kita juga ya kembali lagi ke kurikulum. Ya, kembali lagi ke kurikulum. Memang bukan kurikulum yang secara ini, tapi materinya, silabusnya itu kita selaraskan dengan kebutuhan industri. Ya, kemudian mulai dari kebutuhan industri 4.0 sampai dengan menuju 5.0, gitu kan? Kemudian mahasiswa juga tidak hanya belajar konsep dasar, tapi juga dibekali teknologi terkini, misalnya sistem cerdas. IoT gitu kan, ada kecerdasan buatan, itu kan teknologi-teknologi yang sudah terkini gitu kan. Kemudian yang kedua lagi adalah jejaring tadi, tetap jejaring dengan industri, lembaga riset maupun dengan pemerintah. Diharapkan ini jurusan itu kita bisa lebih cepat menangkap kebutuhan dunia kerja seperti apa. Ya, dunia kerja seperti apa dan arah ke depannya riset kita akan kemana. Jadi sebenarnya kita dosen-dosen kalian juga itu kita punya penelitian, oh ya lagi booming tentang apa. Kita juga oh ya ayo kita bongkar lagi tentang yang sedang boomingnya seperti apa. Misalnya yaitu tadi IoT sekarang kan, IoT, AI itu kan semuanya itu kita kolaborasikan. Kemudian juga ini tadi dosen dan mahasiswa itu diharapkan aktif melakukan penelitian dan berdampak nyata. Berdampak nyatanya ini di dunia ya, di dunia ke masyarakatnya seperti apa, dampak nyatanya seperti apa. Itu tadi smart grid bisa kalau di bidang teknologi ya, energi ya. Kemudian ada energi terbarukan, ada smart city. Ya, dengan kombinasi ini kita tidak sekedar jurusan teknik elektro, program studi teknik elektro itu tidak sekedar mengikuti arus, ya, tapi juga kita mampu menciptakan arus baru. Nah, kan kita kan sebagai motor penggerak, jadi kita harus mampu menciptakan arus baru sehingga lulusan kita siap untuk kompetitif di jangka panjang. Oke, berarti jauh ya Bu dari jauh ke depan gitu loh. Bukan hanya oh ya predikat unggul kita harus begini enggak. Justru itu tadi Eugene sudah sebutkan, predikat unggul itu bukan akhir dari perjuangan, justru perjuangan kita awal dari perjuangan. Bagaimana kita ke depannya ke selanjutnya nanti ini bisa nggak kita mempertahankan itu. Kemudian dibuktikan dengan apa? Lulusan kita seperti apa. Itulah. Jadi ya itu tadi. Ya, kita menyiapkan untuk sebagai pencipta arus baru, bukan lagi mengikuti arus. Oh, ikut tren, oke, kita ini ikut unggul, oke, kita ke sini. Enggak. Justru kita bikin yang baru. Berarti lulusan elektro ini jauh dari kata-kata FOMO ya Bu. Fear of missing out kalau zaman sekarang. Bukan FOMO, tapi justru yang menciptakan arusnya sebagai baru. Penggeraknya. Betul. Gitu. Oke. Lalu kan bicara tentang prodi di jurusan teknik elektronik kan ada S1 teknik elektro, S1 teknik informatika, ada S2 teknik elektro. Nah, bicara khusus kita ke prodi teknik informatika nih ya Bu. Kira-kira branding apa yang sedang disiapkan supaya lulusannya bisa bersaing nih Bu di era digital? Misalnya dalam big data, cyber security, atau sistem berbasis AI gitu.
Oke, kalau ini kita bicara bergeser sedikit dengan S1 Teknik Informatika ya. Iya. Jadi yang sedang dibangun sebenarnya lulusan kita itu bisa sebagai problem solver di dunia era digital. Iya. Ya. Jadi di sini banyak fokus-fokus yang bisa disiapkan. Sebenarnya kemampuan dari SDM kita ya di Teknik Informatika itu juga sudah sangat bagus ya, sudah sangat bagus. Cuma memang untuk mencapai ke predikat akreditasinya itu memang ada proses-proses lagi. Nah, tadi ada disebutkan big data analysis misalnya contohnya ya, big data analitik ya. Nah, di sini sebenarnya data itu sebenarnya adalah emas baru kalau di dunia digital. Dibilang emas baru itu maksudnya itu kan informasi baru. Jadi data yang ini benar-benar sangat dibutuhkan di dunia digital, ya. Dan kemampuan mengolahnya serta menganalisis data itu sangat dibutuhkan di hampir semua sektor. Itu big data analysis ya. Kemudian kalau cyber security, jelas lulusan kita itu tidak hanya mahir membangun sistem, tapi mampu menjamin keamanan, ya, keamanan dan keandalan sistemnya. Yang tadi ada pengembangan sistem berbasis AI ya, artificial intelligence maupun dari machine learning. Nah, di sini juga ini kalau di transformasi digital sebagai tulang punggung ya di berbagai industri ya. Kalau untuk AI, machine learning itu sudah masuk dia ke kesehatan, kemudian transportasi maupun smart city juga sudah masuk. Jadi branding yang kita ingin tonjolkan di lulusan informatika Unila tidak hanya kuat juga di bidang teknisnya, tapi juga tetap punya talenta strategis di era digital, mampu berinovasi, kemudian menjaga keberlanjutan sistem yang sedang mereka bangun. Sebenarnya hampir sama, elektro sama informatika itu hampir sama, cuma memang beda sedikit bidangnya gitu ya. Yang dibahas. Tapi ya itu tadi elektro sama informatika satu rumpun ilmu. Kita satu rumpun ilmu. Kurang lebih seperti itu. Oke, jadi tidak hanya mengembangkan di teknis, tapi juga talenta untuk kedepannya supaya bisa meningkatkan brandingnya ya Bu. Betul. Dari prodi informatika ini sendiri. Oke, selain soal kemampuan teknis nih Bu, menurut Ibu keterampilan apa yang kira-kira tuh bakalan jadi game changer buat lulusan kita? Apakah problem solving kah, atau leadership, atau jejaring internasional, atau gimana Bu? Ya, kalau bicara masa depan lulusan, kemampuan teknis itu memang wajib dimiliki oleh mahasiswa. Tapi memang yang menjadi game changernya justru di soft skillnya. Game changernya soft skillnya ini tadi sudah disebutkan, problem solvingnya, leadershipnya itu kan sudah soft skill ya. Kemudian ada komunikasi lintas budaya. Kemudian juga ada kemampuan membangun jejaring internasional. Nah, di sini kalau di dunia kerja untuk saat ini kan kita kan tidak hanya punya kemampuan untuk mengoperasikan mesin ya, tapi juga kita bisa memimpin tim, leadershipnya ya, memimpin tim. Kemudian kita juga melihat masalah dari sudut pandang globalnya seperti apa. Ya. Kemudian kita juga berkolaborasi karena kita sudah bicaranya internasional ya, kolaborasi antar negara gitu. Kita berharapnya ke depannya seperti itu. Jadi dengan demikian lulusan kita benar-benar unggul. Ya, jadi yang dikatakan unggul bukan hanya predikat labelnya, tapi memang lulusan kita itu memang benar-benar unggul secara kualitas ya, secara kualitasnya. Sekali lagi bukan hanya teknis ya teman-teman, tapi juga soft skillnya dan juga kontekstualnya juga sangat unggul gitu. Oke, berarti menarik sekali ya Bu, dari penjelasan Ibu bisa dibilang kalau misalnya jurusan itu tidak hanya menyiapkan mahasiswa dan lulusan dari sisi teknik, tapi juga membuat kita tuh mempunyai mindset global. Nah, sebelum kita akhiri nih Bu, kita kan sudah di penghujung obrolan kali ini, boleh Bu kasih kata-katanya sedikit Bu untuk mahasiswa yang masih berjuang nih Bu di teknik elektro. Wah, ini pesan-pesan ya, pesan-pesan khusus gitu ya. Iya, Bu. Ini sepertinya saya harus pesan khusus untuk seluruh mahasiswa, dalam hal ini mahasiswa teknik elektro dan teknik informatika, karena kita memang ada dua prodi ya. Jangan hanya berfokus pada bagaimana cara cepat mendapatkan pekerjaan.
Tapi sejak sekarang yang harus kalian tanamkan ada 3 hal penting. Yang pertama, mindset inovator. Ya, Anda harus berani berpikir beda, kreatif, dan mampu melihat peluang di balik setiap masalah. Itu yang pertama, mindset inovator. Yang kedua, jiwa kepemimpinan. Jiwa kepemimpinan ini bisa kalian olah, ya, untuk leadership ini bisa kalian olah. Di sini akan dilihat apakah Anda sebagai mahasiswa nantinya yang akan menjadi alumni mampu bekerja sama. Ya, mampu bekerja sama, kemudian bagaimana karena kan kalian nanti di dunia kerja juga bagaimana mengambil keputusan. Ya, kemudian secara pribadi juga dapat dipercaya. Itu dari jiwa kepemimpinan yang harus kalian tanamkan. Yang ketiga, ada integritas dan rasa bangga menjadi bagian dari jurusan teknik elektro. Sehingga setiap langkah kalian itu mencerminkan kualitas lulusan teknik elektro dan teknik informatika Unila. Dengan kombinasi dari ketiga tadi, ada mindset inovator, kemudian ada jiwa kepemimpinan dan integritas dan rasa bangga, kalian tidak hanya siap bekerja, tapi kalian juga siap memimpin perubahan. Ya, dan menjadi representasi terbaik kampus kita di masa depan. Kurang lebih seperti itu. Kalau dibilang kasih pesan, Ibu kayaknya lebih semangat ya. Iya, luar biasa sekali. Kita mungkin boleh kasih tepuk tangan yang paling meriah dulu ya buat Bu Her. Tadi aku sampai ngetik loh, Bu. Saya catat nih, Bu, buat motivasi saya ke Nanti Ibu depannya. kasih ininya ya. Kasih tugas ya, Bu, habis ini ya, Bu. Buat resume nih, apa aja yang udah diomongin. Ya. Jadi ada mindset inovator, jiwa kepemimpinan, dan juga integritas ya, Bu ya. Tuh pesan-pesan buat mahasiswa kita semuanya. Oke, Bu, terima kasih banyak, Bu, sudah bisa datang di kesempatan kali ini, ngobrol-ngobrol banyak banget gitu. Dari diskusi kita tadi, saya belajar banget, Ibu, kalau misalnya masa depan lulusan itu tidak ditentukan oleh teknologi aja, tapi juga dari reputasi jurusan yang unggul, yang predikat unggul yang diraih, branding yang terus dibangun. Oke. Terima kasih juga sama dan dari mahasiswanya juga. Mahasiswanya juga, Bu. Harus terus berkembang adaptif iya, betul, ya, Bu. Adaptif terhadap perubahan. Oke, luar biasa sekali. Terima kasih juga kepada teman-teman kru yang di balik layar. Oke, kalau gitu aku akhiri. See you di SC Sesi Cerdas Himatra selanjutnya. Dadah. Kiss bye, Bu.